Halo guys, kami dari kelompok 3 akan mengerjakan soal transaksi PT Adil Sejahtera pada periode 2015. Untuk yang pertama, kita isikan database-nya dulu yang terdiri dari data perusahaan Adil Sejahtera. Yang pertama, kita akan membuat database-nya dulu dan kita memilih folder yang akan kita gunakan, kita simpan kemana, dan kita namakan filenya database, terus kita oke. Kita isikan kata kuncinya dulu, yaitu supervisor, lalu kita oke. Dan untuk yang kita akan memilih bahasanya, saya pilih bahasa Indonesia, dan untuk persiapannya kita pakai persiapan mahir. Kita lanjut, dan selanjutnya kita akan menambahkan mata uang. Untuk yang pertama, menambahkan nilai mata uang rupiah dengan nilai tukar 1 dan nama negaranya Indonesia dengan simbol IDR. Lalu kita klik OK dan yes. Lalu kita tambahkan lagi nilai mata uangnya, kita tuliskan dolar dengan nilai tukar 12.000 untuk 1 dolar, nama negaranya USA dan simbolnya USD. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik lanjut. Dan kita akan mengisikan informasi perusahaannya. Kita akan menulis perusahaan PT Adil Sejahtera dengan alamat di Jalan Hayam Nuruk, nomor 13, Jakarta Selatan. Jakarta Pusat dengan negara Indonesia. Untuk tutup buku kita isikan 31 Desember 2015. Maaf, 2014. Dan untuk tahun fiskalnya 2014 dengan default periodenya 2015. Ini adalah informasi pajak perusahaan. Dan selanjutnya kita akan mengisi daftar akun. Langkah pertama, kita akan menghapus semua akun kecuali opening balance equity dan retained earning. Kita hapus dulu.
kita akan mengisi kolom yang kosong dengan opening balance equity. Kita klik lanjut dan kita akan mengambil berkas untuk mengisikan daftar akun pada data Excel yang sudah tersedia. Lalu klik ambil data. Nah, data akunnya sudah muncul semua. Lalu kita hapus dulu tabel yang paling atas, yaitu nomor akun dan lain-lain. Lalu kita definisikan kolom pada kolom yang ada, seperti nomor akun, nama akun, saldo awal, tipe akun, mata uang, pertanggal, akun induk, dan lain-lain. Kita isikan sampai penuh. Kita akan mendefinisikan tipe akun seperti kas bank, akun piutang, persediaan, aktiva lancar lainnya, aktiva lainnya, aset aktiva tetap, dan lain-lain. Kita isikan sampai bawah. Jika sudah selesai, kita klik OK dan kita lanjutkan kolom di bawahnya. Kita isikan sampai bawah ya teman-teman. Lalu kita import data. Nah, sudah berhasil. Kita klik OK. Kita klik lanjut. Kita akan mengisikan akun default mata uang. Yang pertama adalah kita isikan untuk mata uang rupiah. Kita isi pembayaran di muka penjualan, pembayaran di muka pembelian, diskon penjualan, laba atau rugi terrealisir, laba rugi tak terrealisir. Kita isikan. Lalu kita akan memilih mata uang yang kedua, yaitu dolar. Kita klik lanjut. Lalu kita akan menambahkan syarat pembayaran. Untuk yang pertama, kita akan menulis syarat pembayaran untuk metode COD. COD nanti kita akan mengisikan jika membayar antara 0 hari akan mendapat diskon 0, jatuh temponya 0 hari, dan kita klik tunai pengantaran COD. Lalu kita klik OK. Yang kedua, kita tambahkan syarat pembayaran
untuk net 30 hari. Jika membayar antara jatuh temponya kita akan mengubahnya menjadi 30 hari. Untuk keterangannya kita akan menuliskan net 30, lalu kita klik OK. Untuk yang ketiga kita akan menambahkan syarat pembayaran. Yang ini jatuh tempo 60 hari. Nanti keterangannya kita tuliskan net 60. Kita klik OK. Lalu untuk yang kedua kita akan menuliskan pajak. Untuk pajak yang pertama yaitu PPN dengan nilai PPN 10% dengan kode P. Untuk keterangannya kita tuliskan pajak pertambahan nilai. Lalu kita isikan untuk akun pajak penjualannya yaitu PPN keluaran, dan untuk akun pajak pembeliannya kita isikan pajak masukan, PPN masukan. Kita klik OK. Untuk pajak yang kedua kita akan menuliskan PPh 23 dengan nilai 2% dengan kode F. Untuk keterangannya kita akan menuliskan pajak penghasilan pasal 23. Untuk akun pajak penjualannya kita isikan PPh 23 penjualan. Dan untuk akun pajak pembeliannya kita isikan PPh 23 pembelian. Kita klik OK. Lalu kita klik lanjut. Untuk tipe pelanggan kita lewati langsung ke pelanggan, kita klik import berkas. Kita akan mencari berkasnya, kita open dulu Excel. Yang kedua daftar pelanggan, kita ambil data. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita hapus dulu kolom paling atas sendiri. Kita klik OK. Lalu kita mendefinisikan kolom sesuai dengan kolom yang di sampingnya ya teman-teman. Untuk kurensi itu diisi mata uang. Kita isikan IDR itu rupiah dan USD itu dolar. Kita klik OK. Selanjutnya kita isi as of itu kita isikan dengan saldo pertanggal. Dengan selanjutnya balance itu kita isikan dengan saldo awal. Untuk invoice numbernya itu adalah nomor faktur pajak, nomor faktur saldo awal. Kita klik tambah saldo jika nomornya sama, dan kita klik tipe pelanggannya ulang. Kita import data. Kita klik OK. Untuk selanjutnya kita akan mengisi data pemasok. Kita ambil berkas dulu, import berkas dari data Excel yang sudah kita buat. Kita ambil data. Lalu akan muncul data seperti ini dan kita akan menghapuskan kolom paling atas sendiri. Kita isikan kolom definisi kolom sesuai dengan kolom data sumber ya teman-teman.
Jika sudah terisi semua, kita centang, lalu kita import data. Kita klik OK. Untuk selanjutnya kita pencet lanjut. Kita lewati saja untuk ini. Langsung kita isikan untuk persediaan. Yang pertama, kita akan memasukkan kategori barang. Kategori barang kita akan memasukkan GSM, kita klik OK. Yang kedua, untuk kategori barang kita akan memasukkan barang CDMA. Kita klikkan OK. Kita klik lanjut. Kita akan mengisikan akun default barang. Jika sudah terisi semua, kita klik lanjut. Kemudian kita akan mengisikan metode persediaan. Kita pilih first in first out atau FIFO. Kita akan mengisikan persediaan dengan mengklik import data. Kita pilih daftar persediaan, lalu kita klik ambil data. Akan muncul seperti ini, dan untuk seperti biasa, kolom paling atas kita hapus dulu, lalu kita definisikan kolom sesuai dengan kolom data sumber. Lalu kita isikan untuk nilai default. Untuk tipe barang kita pilih persediaan, dan untuk tipe persediaan kita memilih barang jadi. Kita klik centang, lalu kita import data. Kita klik OK. Lalu selanjutnya kita klik lanjut. Kita akan mengisikan aktiva tetap. Kita akan mengambil berkas dari sumber ini, data Excel ya. Kita klik tipe aktiva tetap pajak, lalu kita ambil datanya. Akan muncul seperti ini, dan kita akan menghapus dulu kolom paling atas. Selanjutnya kita definisikan kolom sesuai dengan kolom data sumber. Kita klik import data. Nah, data kita sudah terimpor. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengisi
kita akan mengisikan tipe aset tetap. Kita klik impor dari berkas, kita ambil berkas di Excel. Oke. Kita klik tipe aktiva tetap pajak, tipe aktiva tetap. Kita ambil data, akan muncul data seperti ini. Kita hapus dulu untuk kolom paling atas, lalu kita definisikan kolom. Jika sudah semua, kita klik impor data. Data kita sudah terimpor. Untuk selanjutnya kita akan mengisi aktiva tetap. Daftar aktiva tetap. Kita klik ambil data dan data akan muncul seperti ini. Seperti biasa, kolom paling atas kita hapus dulu. Lalu kita definisikan kolom sesuai dengan kolom data sumber yang ada di sampingnya. Setelah sudah terisi semua, kita klik impor data. Nah, dan data kita sudah terimpor. Lalu kita klik lanjut. Kita klik lanjut. Kita klik akhir, lalu kita klik selesai. Nah, pembuatan database kita sudah selesai dan siap digunakan untuk mengerjakan transaksi selanjutnya.
Perkenalkan, nama saya Celiesta Putri Dwiasti dengan NIM 233209004 akan mengerjakan transaksi yang pertama tanggal 1 Januari 2015. Yang pertama, klik aktivitas, penjualan, pesanan penjualan. Untuk ke Teleshop, nilai tukarnya 12.50. Untuk PO0, sel garing PO garing Jan garing 15. SO number SO titik 001. Date-nya tanggal 1 Januari 2015. Untuk ship date-nya 3 Januari 2015. Selanjutnya tambah item Nokia hitam sebanyak 10 dengan harga 750 US dollar dan pajak. Untuk item yang kedua, Nokia merah sebanyak 15 dengan harga 442 US dollar dan pajak. Untuk yang terakhir ada SE biru sebanyak 5 dengan harga 574 US dollar dan pajak. Selanjutnya klik uang muka. Nilai tukar diganti menjadi 12.50. Nilai tukar pajak 12.45. Invoice no SO titik 001. Invoice date 1 Januari 2015. Untuk uang muka unit price-nya 10.000 US dollar. Selanjutnya klik terima bayar. Nilai tukarnya tetap. Lalu payment date 1 Januari 2015. Untuk check date-nya 1 Januari 2015. Memo menerima uang muka. Untuk form nomornya SO 001. Cekwenonya CR strip 001, simpan dan baru. Untuk selanjutnya Teleshop, nilai tukarnya masih sama ke BCA IDR. Untuk nomornya CR strip 002. Untuk memonya penerimaan PPN. Payment date tanggal 1 Januari 2015. Date-nya 1 Januari 2015. Klik pembayaran pajak, bayar, dan kalkulatornya, simpan dan tutup. Simpan dan tutup lagi. Simpan dan tutup lagi. Untuk transaksi yang kedua tanggal 1 Januari 2015, bayar hutang sebesar 75 juta kepada Alcatel. Aktivitas pembelian, pembayaran pembelian ke Alcatel. Untuk memonya pembayaran hutang kepada Alcatel. Kepada pemasok. Untuk form no-nya PP strip 001. Payment date 1 Januari 2015.
cekue nomornya 0445. Untuk cekue date 5 Januari 2015. Klik bayar. Untuk payment amountnya diganti menjadi 75 juta. Simpan dan tutup. Untuk transaksi yang ketiga 1 Januari 2015 menerima pemesanan piutang dari Fokus. Klik aktivitas, penjualan, penerimaan penjualan. Ke Fokus dengan nilai tukar 12.120. Untuk banknya ke Mandiri USD. Memonya menerima pelunasan piutang. Payment date-nya 1 Januari 2015. Cekue date-nya 10 Januari 2015. Klik bayar SI.78. Untuk kalkulatornya juga jangan lupa. Terus simpan dan tutup. Selanjutnya transaksi yang ketiga tanggal 1 Januari 2015 diterima pesanan dari Mega. Aktivitas, penjualan, pesanan penjualan. Ke Mega. SO date-nya 1 Januari 2015. Ship date-nya 3 Januari 2015. Untuk PO nomornya GLC garing PO garing Jan strip 15. Tambah barang untuk SE Jingga sebanyak 10 dan pajak. Untuk barang yang kedua ada SE Ungu sebanyak 10 dan pajaknya. Klik uang muka. Unit price-nya diganti menjadi 10 juta. Invoice date-nya 1 Januari 2015. Selanjutnya klik terima bayar. Payment date-nya menjadi 1 Januari 2015. Cekue date-nya 3 Januari 2015. Ke Bank Mandiri IDR. Untuk memonya ditulis penerimaan uang muka. Cekue nomornya CR strip 004. Selanjutnya simpan dan tutup, dan selesai. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke transaksi yang berikutnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Septiani dengan NIM 233090027. Untuk transaksinya yaitu tanggal 3 Januari 2015, pengisian dana kas kecil IDR Petty Cash sebesar 1.500.000 dari kas IDR dengan nomor voucher JV01001. Untuk yang pertama yaitu masuk ke buku besar, bukti jurnal umum. Setelah itu kita isikan voucher numbernya, yaitu JV 01001. Setelah itu kita akan mengisikan description-nya, yaitu pengisian kas kecil. Setelah itu kita akan masuk ke account number-nya. Untuk yang di sebelah debit yaitu kas kecil IDR dengan nominal 1.500.000. Lalu untuk yang di sebelah kredit yaitu ada kas IDR dengan nominal 1.500.000. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 3 bulan 1 2015.
Setelah semua debit kreditnya balance, kita simpan dan tutup. Lalu untuk transaksi yang berikutnya yaitu perusahaan mengambil dana tunai dari Bank BCA USD sebesar 10.000 USD dengan rate 12.145 dan mentransfer ke BCA rupiah. Nomor vouchernya yaitu JV01002. Pertama-tama kita masuk ke buku besar. Setelah itu kita masuk ke bukti jurnal umum. Untuk voucher numbernya yaitu JV01002, date-nya 03/01/2015 dengan deskripsi pengisian dana tunai dari Bank BCA USD ke Bank BCA IDR. Lalu untuk selanjutnya yaitu kita centang multi mata uang. Lalu untuk account number yang pertama yaitu BCA IDR. Dengan nominal 121.450.000. Untuk yang di sisi kreditnya yaitu BCA USD dengan nominal yang sama dengan BCA IDR. Untuk nilai tukarnya diganti menjadi 12.145. Enter agar debit kreditnya balance. Setelah itu simpan dan tutup. Baik, untuk transaksi yang selanjutnya yaitu mengirimkan barang yang dipesan Teleshop bersama dengan tagihan dengan rate penagihan 12.160, fiskal rate 12.145 dengan invoice number yaitu SI001. Pertama-tama kita masuk ke penerimaan pesanan. Pada pelanggan kita pilih vendor Teleshop. Setelah itu kita isikan PO numbernya, yaitu sel garis miring PO garis miring Jan garis miring 15. Untuk delivery numbernya yaitu SI001 dengan delivery date yaitu tanggal 3 bulan 1 2015. Beli pesanan. Setelah itu dicentang, klik OK. Setelah itu akan muncul barang-barang apa saja yang diperlukan. Terus selanjutnya yaitu simpan dan tutup. Berikutnya kita ke faktur penjualan. Kita isikan pada vendor Teleshop. Untuk ship date-nya diganti 03/01/2015. Setelah itu klik pilih pengiriman. Klik pada pilih pengiriman, centang OK. Setelah itu akan keluar barang-barangnya. Setelah itu akan dilanjutkan transaksi yang berikutnya yaitu mengirimkan barang yang dipesan Mega dengan nomor pengiriman DO001
Pengiriman dilakukan oleh kurir perusahaan. Untuk yang pertama yaitu kita masuk ke pengiriman pesanan, pilih vendor Mega. Setelah itu kita ganti PO numbernya. Yaitu GLC _PO _Jan strip 15 dengan delivery nomor yaitu DO.001. Delivery date-nya 03/01/2015. Setelah itu klik pilih pesanan, centang, dan OK. Setelah itu simpan dan tutup. Transaksi pada tanggal 3 telah selesai. Baik, perkenalkan saya Safra Cynthia Olansari dengan NIM 2332090026. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang transaksi 5 sampai transaksi 13. Yang pertama kita masuk ke transaksi 5. Masuk ke aktivitas pembelian, lalu permintaan barang. Lalu di sini tersedia purchase requisition. Untuk request nomornya 001, request date-nya ada tanggal 5 bulan 1 2015. Untuk itemnya SE biru. Lalu untuk deskripsinya ada SE biru dengan QT-nya ada 8, request date-nya pada tanggal 17 bulan 1 2015. Lalu yang kedua ada SE Jingga dengan itemnya SE02, description-nya SE Jingga, ada QT ada 10, request date-nya ada 17 bulan 1 2015. Dan yang ketiga ada Nokia kuning dengan itemnya IN03 dengan QT-nya 10 sama dengan SE Jingga dengan tanggal 17 bulan 1 2015. Lalu kita pilih simpan dan tutup. Untuk transaksi 5 sudah selesai, kita masuk ke transaksi 7. Masuk ke penjualan, lalu faktur penjualan. Di sini tersedia ada sales invoice. Untuk pelanggannya kita ada Mega. Pilih pengiriman, kita centang yang 001. Invoice date-nya pada tanggal 17 bulan 1 2015 dengan ship date-nya ada pada tanggal 7 bulan 1 2015. Untuk item description-nya kita sama, lalu simpan dan tutup. Lalu kita masuk ke transaksi tanggal 10, aktivitas, lalu pembelian, lalu pesanan pembelian. Di sini tersedia purchase order. Kita masuk ke Alcatel. Untuk requisitionnya yang like 001 kita centang lalu oke. Di sini tersedia item deskripsi sama pada
tanggal 5. Untuk ship date-nya kita tanggal 10 bulan 1 2015. Untuk expired date-nya ada pada tanggal 10 bulan 1 2015 sama. Untuk unit price-nya kita ada 4.500.000 dengan tax-nya P, amount-nya ada 36 juta. Lalu untuk SE Jingga kita ada unit price-nya 3.900.000 dengan amount-nya ada 39 juta. Untuk Nokia kuning kita ada unit price-nya 3 juta, amount-nya ada 30 juta. Lalu untuk uang mukanya from numbernya kita ganti menjadi 002. Invoice date-nya SI.235. Untuk invoice date-nya ada pada tanggal 10 bulan 1 2015. Ship date-nya 10 bulan 1 2015 sama. Kita klik kalkulator. Di situ terpampang amount-nya sama kayak amount di item description. Untuk unit price-nya kita ganti menjadi 100 juta. Lalu simpan dan tutup. Baik, untuk transaksi 10 sudah selesai, kita masuk ke transaksi 13. Di sini masuk ke aktivitas penjualan lalu penerimaan penjualan. Di sini tersedia kurs receipt. Untuk sebelum masuk kita mengisi nilai tukar. Nilai tukarnya ada 12.180. Lalu ke oke. Kita masuk ke choose receipt dengan nama Teleshop. Untuk memonya kita pilih menerima pelunasan dari Teleshop. Untuk check date-nya pada tanggal 13 bulan 1 2015. Untuk payment date-nya menjadi tanggal 13 bulan 1 2015. Lalu kita centang yang bayar, kita klik kalkulator. Lalu simpan dan baru. Lalu kita pilih yang Teleshop, nilai tukar kita masukkan, lalu oke. Kita ganti menjadi banknya BCA IDR, tadi kan BCA USD. Untuk check date-nya ada pada tanggal 13 bulan 1 2015. Untuk memonya menerima PPN dari Teleshop. Untuk paymentnya ada pada tanggal 13 bulan 1 2015. Lalu kita klik bayar dengan centang, lalu kita klik kalkulator, lalu simpan dan tutup. Sekian penjelasan dari transaksi 5 sampai 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transaksi tanggal 14 Januari 2015
menerima tagihan atas barang yang dipesan dari Nokia, yaitu sejumlah HP JDMA dengan detail pembelian sebagai berikut. Barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut yaitu FedEx, yang merupakan vendor baru dengan mata uang IDR dengan pajak PPN 10%. Kemudian klik aktivitas, kemudian pembelian, klik faktur pembelian, kemudian isikan vendor Nokia, nilai tukarnya 12.100, kemudian klik OK, lalu mengisikan faktur pembelian dan tanggal pembelian. Kemudian isi juga nilai tukar pajaknya. Lalu pilih barang, yaitu JDMA Pink dengan quantity 100, harganya $40. Jangan lupa pajak. Kemudian pilih JDMA putih, kuantitinya 100 pieces dengan harga $28, kemudian pajak, dan klik kalkulator, kemudian klik beban, lalu masukkan biaya angkut pembelian dengan ke $52 dengan menggunakan vendor baru. Di sini kita akan membuat vendor baru, yaitu FedEx. Dan 30, mata uangnya IDR, masukkan PPN-nya juga, kemudian klik OK. Lalu klik lagi kalkulator. Nilainya yaitu $7.480. Kemudian klik simpan dan tutup. Pada tanggal 18 Januari 2015 terdapat 2 transaksi, yaitu yang pertama dilakukan pengecekan terhadap stok HP GSM yang ternyata ditemukan adanya beberapa HP GSM yang rusak. Yang kedua, menerima barang AC Jingga sebanyak 1 unit untuk diperbaiki. Klik persiapan, kemudian klik preferensi, lalu klik fitur, kemudian centang multi gudang, centang kuantitas di gudang dapat, lalu centang juga multi gudang. Kemudian klik OK. Lalu klik aktivitas, cari persediaan, kemudian klik daftar gudang, lalu klik baru, buat gudang barang rusak,
Kemudian klik pindah barang, lalu masukkan nomor gudang, lalu tanggal gudang. Kemudian gudang lamanya yaitu gudang center, kemudian gudang yang baru yaitu gudang barang rusak. Kemudian isikan nama barang dan kuantitinya. Kemudian klik simpan dan tutup. Klik RMA, klik klaim pelanggan, klik isikan nomor RMA, kemudian tanggalnya, isikan tanggalnya, customernya yaitu Mega dengan nomor barang SE.02, invoice nomornya DP002. Kemudian isi deskripsi masalah perbaikan barang. Klik simpan dan tutup. Transaksi tanggal 22 membeli meja direksi sebanyak 2 unit. Klik aktivitas, kemudian klik aktiva tetap baru. Isi kode aktivanya FA05, kemudian tipe aktivanya peralatan, isikan tanggal beli, tanggal pakai, keterangannya meja direksi, kuantitasnya 2, kemudian isi umur bulan aktiva yaitu 5 tahun, menggunakan metode garis lurus, akun aktivanya peralatan, akun akumulasi penyusutan peralatan, dan akun beban penyusutannya beban penyusutan peralatan. Kemudian klik pengeluaran, isikan nomor akunnya yaitu 1199,
keterangannya transaksi aktiva tetap dengan jumlah 45 juta. Kemudian klik simpan dan tutup. Nah, selanjutnya kita membuat atau akan mengerjakan transaksi tanggal 22 Januari 2015. Nah, langsung saja kita klik data, lalu daftar akun, kemudian buat baru. Nah, di tipe akun kita isi beban. Nah, kita isi beban ya. Cari beban. Nah, setelah kita kita isi beban, pada fiskal itu dicentang, lalu nomor akunnya kita isi 6205 sesuai dengan soal yang kita kerjakan. Lalu di bawahnya kita isi beban kerugian persediaan rusak atau hilang. Setelah itu kita klik OK, kemudian perbarui. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelian, lalu penyesuaian persediaan kita pilih. Di adjust numbernya kita isi PB001, kemudian adjust date-nya kita isi 22 Januari 2016. Adjust count-nya isi sesuai dengan yang ada di soal ya. Lalu pada description-nya kita isi barang rusak. Setelah mengisi barang rusak pada description, kita pilih di bagian gudang, itu gudang barang rusak opsinya. Kita klik item, lalu pilih item sesuai dengan yang ada di soal, yakni Nokia hijau. Kita cari Nokia hijau. Untuk kuantitas sekarangnya 25, kuantitas barunya 23. Ke bawah kita klik item lagi, kita cari sesuai yang ada di soal, yakni Nokia kuning. Kemudian pada kuantitas sekarangnya 15, untuk kuantitas barunya 12. Kita enter lagi ke bawah. Lalu kita pilih itemnya SE coklat. Setelah milih SE coklat, kita isi kuantitas sekarangnya 30, kuantitas barunya 28. Setelah selesai mengisi, kita klik simpan dan baru. Selanjutnya kita masuk pada transaksi 24 Januari 2015. Kita pilih ke pembelian, lalu faktur pembelian. Pada vendor kita pilih FedEx, kemudian from number-nya kita isi FedEx Januari 001. Kemudian pada invoice number-nya kita isi Nokia SI15001. Lalu invoice date dan ship date-nya sama, kita isi sesuai tanggal, yakni 24 Januari 2015. Pada account number kita pilih biaya angkut pembelian, kemudian amount-nya berjumlah 629.200. Yang bawah kita isi HPP dengan amount 91.500. Lalu simpan dan tutup. Kemudian kita lanjut pada transaksi 27 Januari 2015. Kita pilih RMA, lalu masuk pada aktivitas proses klaim. Nah, di situ pada RMA action number-nya kita isi RACT 001. Setelah mengisi RACT 001, pada early date-nya kita isi 27 Januari 2015. Nah, RMA number-nya kita pilih yang RMA 001, lalu action-nya itu kita pilih yang diganti ya. Nah, item number kita isi SE02, lalu stock warehouse-nya kita pilih gudang barang rusak, lalu nomor barangnya kita isi SE Jingga. Kita pilih yang SE Jingga, lalu kuantitasnya kita isi 1, satuannya PCS. Nah, setelah itu kita simpan dan tutup.
Nah, selanjutnya kita mengerjakan transaksi tanggal 30 Januari 2015. Klik pada persediaan, kemudian klik set harga penjualan. Lalu pada nomor penyesuaian kita isi SPA 001. Setelah itu untuk tanggal efektifnya kita isi 30 Januari 2015. Sama juga untuk tanggal penyesuaiannya kita isi 30 Januari 2015. Lalu keterangannya kita isi harga dinaikkan 5% dan harga jual sebelumnya. Untuk penyesuaian kita isi semua, lalu sampingnya diisi 5 dan sampingnya lagi diisi presentasi. Yang bawahnya kita isi biaya aktual. Pilih biaya aktual, setelah itu pilih barang. Nah, di pilih barang kita centang semua. Lalu oke. Setelah itu klik sesuaikan. Nah, sudah setelah itu kita klik simpan dan tutup. Selesai. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Diva Rifa Almunjayana dengan NIM 2332009 yang akan melanjutkan mengenai data penyelesaian pada adjustment 31 Januari 2015. Untuk yang pertama yaitu hitung dan catat alokasi prepaid trend untuk bulan Januari 2015. Prepaid trend yang tercatat pada saldo awal merupakan sewa yang dibayar di muka untuk 2 tahun, terhitung mulai Januari 2015. Untuk caranya yaitu kita ke penjualan, lalu ke buku besar, lalu kita pilih bukti jurnal umum. Nah, untuk date-nya kita ganti yaitu 31 Januari 2015. Untuk memonya kita isi pembayaran beban sewa dibayar di muka. Nah, untuk voucher number-nya itu karena tidak tertera pada soalnya, jadi tidak perlu diubah. Selanjutnya kita isi akunnya. Untuk akun debitnya yaitu beban sewa. Kita cari beban sewa. Oke, kita enter. Selanjutnya sebelumnya kita cari di daftar akun mengenai sewa dibayar di muka. Nah, di sini ada sewa dibayar di muka sejumlah 120 juta karena tadi sebanyak 2 bulan berarti 2 tahun berarti 24 bulan. 120 dibagi 24 bulan yaitu 5 juta. Jadi kita tulis di bagian debitnya sebesar 5 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita enter. Untuk kreditnya yaitu sewa dibayar di muka. Kita cari sewa dibayar di muka. Oke, sudah masuk 5 juta pada kredit sewa dibayar di muka. Setelah itu kita simpan dan baru. Nah, untuk yang kedua yaitu hitung dan catat alokasi prepaid insurance untuk bulan Januari 2015. Prepaid insurance yang tercatat pada saldo awal merupakan prepaid insurance untuk 2 tahun, terhitung mulai Januari 2015. Jadi sama seperti yang awal, selama 2 tahun terhitungnya mulai Januari 2015. Oke, selanjutnya masih sama kita pada jurnal voucher. Untuk date-nya kita masukkan 31 Januari 2015. Dan untuk memonya kita masukkan yaitu pembayaran beban asuransi. Untuk voice number-nya tidak perlu diubah karena pada soal tidak tertera mengenai voice number. Setelah itu kita tambahkan akun yaitu beban asuransi. Kita cari beban asuransi.
Oke, lalu kita klik. Sebelumnya kita cari pada daftar akun yaitu asuransi dibayar di muka. Nah, di sini tertera asuransi dibayar di muka yaitu sebesar 24 juta karena tadi 2 tahun 24 bulan. Jadi 24 juta dibagi 24 bulan yaitu sebesar 1 juta. Sehingga pada debit beban asuransi kita masukkan 1 juta rupiah. Selanjutnya kita enter. Untuk kreditnya yaitu asuransi dibayar di muka. Sama untuk kreditnya yaitu sebesar 1 juta. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Untuk yang ketiga yaitu bunga diperoleh dari Bank Mandiri IDR untuk bulan Januari 2015 sebesar Rp1.550.000, nomor transaksi CD001. Selanjutnya kita masuk ke kas bank, terus kita ke penerimaan. Di bagian order deposit, untuk depositnya kita pilih Mandiri IDR. Selanjutnya voucher numbernya CD001, untuk date-nya sama 31 Januari 2015. Untuk memonya kita isi pendapatan bunga. Selanjutnya kita masukkan akunnya yaitu pendapatan bunga. Kita cari pendapatan bunga. Oke, lalu kita masukkan sebesar amount-nya Rp1.500.000. Oke, lalu kita klik kalkulator. Oke, setelah itu kita klik simpan dan baru. Selanjutnya untuk yang keempat yaitu bunga diperoleh dari Bank BCA IDR untuk bulan Januari 2015 sebesar Rp2.325.000 dengan nomor transaksi CD002. Oke, masih sama yaitu pada order deposit. Untuk depositnya kita masukkan BCA IDR. Untuk voucher numbernya CD002 karena yang 001 tadi sudah sebelumnya. Untuk date-nya kita isi 31 Januari 2015 dan memonya kita isi pendapatan bunga sama seperti yang tadi. Lalu kita pilih akunnya yaitu pendapatan bunga. Sebesar pada soal tadi tertera yaitu Rp2.325.000. Oke. Setelah itu kita klik kalkulator. Oke, sudah masuk. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Baik, selanjutnya yaitu yang kelima, Bank Mandiri IDR untuk bulan Januari 2015 sebesar Rp155.000. Selanjutnya kita masuk ke bagian kas bank, ke pembayaran pada order payment. Terus untuk itunya kita pilih Mandiri IDR. Terus pada voucher numbernya tadi tidak tertera, makanya kita tidak perlu diganti. Untuk date-nya yaitu 31 Januari 2015 dan memonya biaya administrasi bank. Setelah itu kita tambahkan akunnya. Kita masukkan akun yaitu biaya administrasi bank, kita cari. Oke, kita klik. Lalu untuk amount-nya kita isi sesuai dengan soalnya tadi yaitu Rp155.000. Oke, kita klik kalkulator. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita klik simpan dan baru. Untuk selanjutnya yaitu nomor 6, Bank Church BCA IDR untuk bulan Januari 2015 sebesar Rp232.500, yaitu kita masih sama yang tadi ya, di order payment. Lalu kita pilih untuk platformnya yaitu
BCA-IDR. Selanjutnya untuk voucher numbernya tidak tertera, makanya tidak perlu diubah. Untuk tanggalnya 31 Januari 2015. Memonya pembayaran administrasi bank. Lalu kita tambahkan akun, yaitu biaya administrasi bank. Kita cari biaya administrasi bank, lalu kita klik. Selanjutnya amountnya kita masukkan sebesar 232.500 yang tertera pada soal. Oke, setelah itu kita klik kalkulator. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Baik, untuk yang ketujuh yaitu penghitungan penyusutan aktiva tetap bulan Januari 2015 dengan kurs dolar per akhir Januari yaitu 12.150. Untuk penghitungannya yaitu kita masuk ke buku besar, lalu kita ke proses akhir bulan. Setelah itu untuk tahunnya kita ganti yaitu 2015. Untuk periodenya yaitu Desember. Sudah betul. Untuk rupiahnya tetap 1 dan dolarnya sebesar 12.150 sesuai pada soal. Lalu kita klik OK. Oke, untuk data penyelesaian telah selesai. Mungkin cukup sekian dari kelompok 7 mengenai kasus 1 yaitu pada PT Adil Sejahtera. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.